Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sasa Saraswati, kelas 2022C, Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya di sini akan menjelaskan mengenai jawaban UAS, filsafat dan sejarah matematika dengan dosen pengampu Bapak Dedi Nur Jamil, Dr. Andes, Magister Pendidikan. Soal yang pertama ialah bagaimana hubungan antara filsafat dan filsafat pendidikan, serta bagaimana ciri-ciri filsafat dan ciri-ciri filsafat pendidikan. Jelaskan. Nah, jawaban saya ialah terdapat hubungan fungsional antara filsafat dan filsafat pendidikan. Yang pertama, filsafat dalam arti filosofis merupakan satu cara pendekatan yang dipakai dalam memecahkan problematika pendidikan dan menyusun teori-teori pendidikan oleh para ahli. Yang kedua, filsafat juga berfungsi memberi arah bagi teori pendidikan yang telah ada. Yang ketiga, filsafat dalam hal ini filsafat pendidikan mempunyai fungsi untuk memberikan petunjuk dan arah dalam pengembangan pendidikan. Kemudian, untuk ciri-ciri filsafat sendiri, saya mengutip dari pendapat Suprapto Wirodiningrat dalam Surajio. Terdapat 3 ciri-ciri filsafat, yaitu yang pertama, menyeluruh. Menyeluruh ini adalah pemikiran yang luas karena tidak membatasi diri dan bukan hanya ditinjau dari satu sudut pandang tertentu. Yang kedua ialah mendasar. Mendasar ini ialah pemikiran yang dalam sampai kepada hasil yang fundamental atau esensial objek yang dipelajarinya, sehingga dapat dijadikan dasar berpijak bagi segenap nilai dan keilmuan. Yang ketiga adalah spekulasi. Spekulasi ini adalah hasil pemikiran yang didapat dijadikan dasar sebagai pemikiran selanjutnya. Kemudian, ada juga karakteristik filsafat pendidikan yang sejalan dengan karakteristik filsafat, yaitu normatif atau preskriptif dan individualistik unik. Normatif atau preskriptif menjelaskan bahwa filsafat menjadi panduan untuk menemukan dan mencari yang ideal. Berarti filsafat ini membantu untuk menemukan atau mencari pendidikan yang ideal. Sedangkan individualistik unik yaitu proses atau hasil berfilsafat filsuf yang berbeda-beda. Dalam pendidikan juga tidak hanya memiliki satu pendapat atau hasil, tetapi banyak sekali pendapat yang dikemukakan. Soal yang kedua adalah jelaskan perbedaan antara filsafat matematika dengan filsafat pendidikan matematika. Jawaban saya ialah filsafat matematika adalah cabang dari filsafat yang mengkaji anggapan-anggapan filsafat, dasar-dasar, dan dampak-dampak matematika. Sedangkan filsafat pendidikan matematika adalah filsafat yang mengkaji dasar-dasar pemikiran pendidikan matematika. Jadi, filsafat matematika hanya terfokus pada matematikanya saja, sedangkan pendidikan matematika lebih terfokus pada pendidikan, tetapi masih juga mempelajari atau mengkaji kematematikaannya. Soal yang ketiga adalah apa tujuan dan fungsi filsafat pendidikan? Mengapa calon guru harus mempelajari filsafat pendidikan? Jelaskan. Pertama ialah jawaban dengan tujuan. Tujuan filsafat pendidikan. Yang pertama ialah membantu menemukan masalah-masalah pendidikan dan sekaligus memberikan solusinya. Yang kedua, memberikan informasi yang komprehensif, mendalam, dan sistematik tentang hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam merumuskan dan mendesain konsep pendidikan. Yang ketiga adalah memberikan dorongan bagi dilakukannya aktivitas pendidikan. Yang keempat adalah memberikan informasi tentang proses pendidikan. Lalu ada fungsi filsafat pendidikan. Yang pertama ialah fungsi spekulatif, yaitu berusaha untuk mengerti keseluruhan persoalan pendidikan
dan mencoba merumuskannya dalam satu gambaran pokok. Yang kedua adalah fungsi normatif. Fungsi normatif ialah menentukan arah dan maksud pendidikan, terlebih adanya rumusan visi, misi, dan tujuan pendidikan. Yang ketiga adalah fungsi kritik. Fungsi kritik yaitu memberikan dasar bagi pengertian kritis dan rasional dalam mempertimbangkan dan menafsirkan data-data ilmiah. Yang keempat adalah fungsi teoritis, memberikan prinsip-prinsip umum bagi suatu kegiatan praktik dalam dunia pendidikan. Kemudian, kenapa atau mengapa calon guru harus mempelajari filsafat pendidikan? Seorang calon guru harus mempelajari filsafat pendidikan karena sebagai guru tidak hanya mengajarkan mengenai materi pembelajaran atau pelajaran yang diampu saja, tetapi juga membantu para siswa untuk bisa menguasai materi pembelajarannya, mendorong mereka supaya termotivasi untuk belajar, membantu mengatasi permasalahan dalam dunia pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, untuk mempelajari hal-hal tersebut tidak akan didapatkan jika hanya mempelajari pelajaran yang diampu, tetapi harus dibarengi dengan belajar filsafat pendidikan. Soal yang keempat adalah mengapa harus belajar filsafat matematika, dan jelaskan setiap aliran filsafat matematika. Dengan belajar filsafat matematika, kita dapat melatih berpikir reflektif di dalam lingkup ilmu matematika, lalu ada paham akan kedudukan matematika di dalam kehidupan manusia, dan juga ada untuk melatih cara berpikir radikal tentang hakikat matematika. Lalu apa aja aliran filsafat matematika? Aliran filsafat matematika yang pertama ialah aliran logikalisme atau logisisme. Aliran ini dipelopori oleh Bertrand Arthur Russell. Beliau asal dari Inggris dan berpendapat bahwa matematika secara murni hanya berupa logika deduktif. Yang kedua ada aliran formalisme. Aliran ini dikemukakan oleh David Hilbert dari Jerman, bahwa matematika disebutkan sebagai sistem simbol yang formal. Dalam istilah populer, formalisme merupakan pandangan bahwa sebuah permainan formal yang tidak berarti yang dimainkan dengan tanda-tanda di atas kertas, mengikuti aturan-aturannya. Yang ketiga adalah aliran intuisionisme. Pelopor aliran ini adalah Louis Ignatius Jan Brouwer dari Belanda. Ia berpendapat bahwa matematika ialah suatu kreasi akal budi manusia. Intuisionis menyatakan bahwa objek segala sesuatu termasuk matematika, keberadaannya hanya terdapat pada pikiran kita, sedangkan secara eksternal dianggap tidak ada, sehingga matematika merupakan salah satu bentuk nyata pemikiran manusia. Soal yang kelima adalah bagaimana filsafat bisa menjelaskan hubungannya dengan matematika. Jawaban saya ialah filsafat dan matematika memiliki hubungan yang erat, antara lain bahwa seperti filsafat dan geometri. Geometri ini adalah suatu cabang matematika, lahir pada masa yang sama, di tempat yang sama, yakni sekitar tahun 546 sampai 640 sebelum Masehi di Miletus, terletak di pantai barat negara Turki kalau sekarang, dan dari pikiran seorang bernama Thales. Yang kedua ialah matematika tidak pernah lahir dari filsafat, melainkan keduanya berkembang bersama-sama dan saling memberikan persoalan-persoalan sebagai bahan masuk dan umpan balik. Yang ketiga adalah adanya hubungan timbal balik dan saling pengaruh antara filsafat dan matematika. Mungkin dicukupkan sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.